hal yang berbeda. Dan juga seperti yang disampaikan Bang Eko tadi, jangankan kaya miskin, kita saja yang ruang-ruang diskusi seperti ini, terkadang kita juga terbentur dengan perbedaan-perbedaan ideologis sehingga membuat kita jadi berantem gitu, membuat kita menjadi ada kerenggangan ataupun ada jarak-jarak di antara teman-teman yang sebenarnya sama tujuannya untuk mendiskusikan sebuah diskursus tentang sebuah teori secara mendalam. Dan itu adalah hal yang menarik sekali yang disampaikan oleh Bang Eko. Dan literasi kopi sebenarnya terbuka untuk semua, Bang, tidak hanya untuk mahasiswa. Tapi ini adalah sebagai sebuah kritik kepada mahasiswa ketika ada yang bisa menggali ini lebih dalam daripada mahasiswa itu sendiri. Maka dari itu ini sebenarnya sebuah tamparan ya buat kita yang sebenarnya sudah dibekali dengan akademis di perguruan tinggi, dan kita sudah ikut organisasi atau komunitas yang membicarakan kapitalisme, kemudian bicara tentang feodalisme, oligarki dan lain sebagainya, tapi kita justru tidak tidak mau mengekspresikan diri untuk menyampaikan pendapat di tengah-tengah diskusi kita pada malam hari ini. Ya, baik, silakan. Saya tertarik nih dengan Jaya. Jaya kan inisiator Suara Molotov ya. Akhir-akhir ini sering sekali mempost tentang kritiknya kepada sistem kapitalisme ataupun kritiknya terhadap ini ya, oligarki, tentang ayo silakan Jaya tentang relasi kuasa dan sebagainya. Ini menarik sekali, boleh di follow @suaramolotov. Gara-gara ini pula kena bom molotov. Sebenarnya ya kayak dibilang Bang Eko, setuju bahwa ya aku pun waktu mahasiswa terjebak dalam dogma-dogma ideologi gitu. Apapun ideologinya, ya kita berangkat dari kehidupan yang berbeda. Aku dari keluarga yang berbeda dengan teman-temanku kan gitu. Cuma kalau tentang kapitalismenya, kalau kami dulu demo ketika anti kapitalisme, orang-orang kan bilang, kau anti kapitalisme kenapa punya handphone kan gitu. Jadi banyak yang nggak mengerti makna kapitalismenya. Yang aku bilangnya kapitalisme ini kan bukan mesti aku punya handphone, aku nggak bisa bilang anti kapitalisme. Kapitalisme adalah bukan punya kepemilikan pribadi gitu kan. Dan kapitalisme ini sekarang menunjukkan muka sebenarnya, bagaimana orang yang punya modal lebih banyak dia akan punya kuasa lebih besar. Begitu bagaimana orang yang nggak punya modal dia akan berada di piramid paling bawah. Jadi apapun ideologinya, kalau itu berguna bagi masyarakat ya bisa dipakai di masyarakat, tapi pasti tiap-tiap daerah masyarakatnya berbeda gitu. Beda kepentingan dan beda bagaimana cara ideologi apa yang dipakai gitu. Kalau di lingkunganku kapitalisme bisa mensejahterakan masyarakat, tapi ketika aku pergi ke daerah lain, kapitalisme ini nggak akan bisa berguna di situ. Karena bagaimana mereka yang awalnya punya lahan banyak, datang pemilik modal mau bangun perumahan, terakhir sawahnya digusur dan dia jadi kerja di pabrik itu, dia nggak bisa bertani lagi gitu. Jadi kalau pertanyaan nggak ada sih, karena ya kita punya pemikiran yang berbeda, ada yang pro, ada yang kontra tentang ini. Tapi kembali sebenarnya ya kalau aku diskusinya aku nggak akan bisa lagi karena aku masih lapar. Aku nggak, ya mana yang buat aku bisa makan, aku akan mendukung itu gitu. Karena yang aku selesaikan dulu pertama masalahku dulu kan gitu kan, nggak bisa aku bahas masalah orang aku belum selesai. Jadi mana yang menguntungkan aku, mana kalau kita bahas ideologi, mana ideologi yang menguntungkan aku selesai dalam pribadiku, aku ngambil ideologi itu. Tapi kalau ideologi ini nggak bisa menyelesaikan masalah pribadiku, aku nggak mengambil ideologi itu gitu. Tapi sebenarnya yang harus lebih rentan ini, kenapa aku berkali-kali mengatakan mahasiswa sekarang sangat bahaya, dia sebenarnya yang enak ini sebenarnya mahasiswa gitu, karena dia begitu lapar dia telepon orang tua. Aku nggak bisa karena aku nggak mahasiswa lagi kan gitu. Kayak mana kau telepon mama pula kau udah tamat katanya. Seharusnya pertemuan ini dilakukan waktu kau masih kuliah ya? Iya kan gitu, karena aku bakal nyerang-nyerang dan berusaha terus mencari, aku akan haus gitu. Tapi kalau sekarang aku nggak bisa lagi.
karena aku punya kebutuhan pribadi yang lebih harus aku selesaikan dulu gitu. Aku bantu orang aku aja nggak selesai. Nah, gitu. Jadi sebenarnya aku pingin sebenarnya ini mahasiswanya yang ribut gitu loh. Aku ingin nengok gimana gitu, bukan akunya gitu. Karena kalau aku dulu mahasiswa bahas ini aku enak gitu, karena aku mau datang ke tempat diskusi, aku nggak ada duit telepon mama kan, ya tongkoi mak, kami bayar buku gitu, karena masih gampang. Kalau sekarang kan nggak bisa lagi gitu. Jadi kalau aku menganggap ini mana ideologi yang bisa buat aku pribadi dulu selesai, baru aku ambil ideologinya, dan aku kalau mau terjun ke masyarakat mana yang ideologi untuk masyarakat itu gitu. Itu aja sih. Iya. Nah, di mana nih teman-teman yang lain bisa berikan pendapat? Apalagi suara perempuan diperlukan dalam diskusi ini ya. Karena baru-baru ini juga kapitalisme juga, aku tidak bisa klaim itu apakah pure semuanya adalah kapitalisme yang menindas ibu-ibu di beberapa kampung, yang bagaimana perempuan dijadikan dijadikan petarung, diangkatlah isu feminisme juga ya di Sigapiton, di mana beberapa ibu-ibu dengan beraninya telanjang di depan petugas atau aparat ketika mereka digusur tanahnya. Ini yang sangat menyedihkan sekali, karena kapitalisme juga masih ada hubungannya dengan feminisme ataupun ideologi-ideologi lainnya yang sangat yang sangat dekat dengan kita, dengan masyarakat ini. Nah, dan yang sering disalahpahamkan juga di tengah-tengah masyarakat kita bahwasanya kapitalisme ini hanya pembicaraan yang ada di dalam diskusi-diskusi yang orang-orangnya adalah kumpulan-kumpulan aktivis. Padahal sebenarnya serikat pedagang ataupun buruh-buruh ataupun teman-teman yang merasa masih lapar, sama kita semuanya masih lapar gitu. Yang ada di literasi kopi ini orang lapar. Kalau nggak lapar nggak akan ke literasi kopi, udah ke Starbucks ataupun ke beberapa tempat-tempat yang tempat franchise yang sangat yang sangat mahal gitu, yang biaya pajaknya cukup tinggi gitu. Nah, bagaimana teman-teman, terutama kita harapkan ya dari suara perempuan, ada nggak sih yang di bar itu kumpulan perempuan-perempuan progresif kok, yang dulunya di komunitas di Barsdem ya, terutama ya. Bisa silakan, jangan malu-malu dong. Kita sering sekali turun ke jalanan teriakkan hidup suara perempuan. Tapi kita kok di diskusi ini kayaknya sayup-sayup gitu. Suaranya hanya di sekitar lingkaran perempuan, tapi lingkaran kita yang umum, yang setara ini kok kita tidak bersuara. Ini kritik buat kita juga bersama. Teman-teman yang muda, perempuan, suarakan dong di sini, berikan pendapat. Nah, teman-teman dari TM juga. Tapi ini aku tadi mengundang khusus teman-teman perempuan yang berada di dalam ruangan ataupun di bar. Aku yakin mereka juga punya diskursusnya mereka sendiri kan terkait diskusi kita malam hari ini. Ayo silakan Christine, apakah harus sebutkan beberapa nama yang ada di bar gitu kan? Ini mereka adalah ini gitu. Mereka tidak perlu bicara teori-teori dan lain sebagainya, tapi mereka melaksanakan tugasnya gitu sebagai manusia yang setara, manusia yang berjuang untuk mengenyangkan perut walaupun besok lapar lagi. Silakan Christine, saya mengundang dengan hormat. Siapa lagi di sana tuh, Jai? Kak apa namanya? Iya, Durasi nih teman-teman. Ya, silakan sini dong. Chris, siapa itu? Ada Riris di situ. Ayo dong, kita jangan sembunyi. Ya, tapi kalau misalnya memang teman-teman masih enggan, baiklah, saya tidak bisa memaksa, itu hak pribadi juga ya. Oke, dari ITM ya. Dari mahasiswa mana? Perkenalkan dirinya. Ya, terima kasih. Selamat malam untuk teman-teman yang hadir di literasi kopi hari ini. Pertama-tama sebenarnya di sini saya bukan memberikan pertanyaan sih sebenarnya, tapi lebih memberikan pandangan yang sebenarnya itu dalam diskursus yang terjadi dalam perspektif mahasiswa di dalam internalku sendiri, yaitu ITM kan gitu, mengenai kapitalisme itu yang ada dalam bayangan kawan-kawan itu seperti dalam perspektif yang terjadi di masyarakat hari ini, yang mengenai
kepemilikan modal yang ada pada setiap korporasi, aku langsung subjek kan gitu kan. Mungkin itu kebanyakan lebih merugikan kepada masyarakat seperti yang terjadi belakangan ini. Peristiwa yang ada di ini lebih kepada isu lingkungan yang seperti disampaikan oleh abang kita yang tadi kan gitu. Sebenarnya ya aku juga sepakat, dan juga mungkin aku lebih menyederhanakan dari apa yang udah disampaikan kak yang tadi kan gitu, mengenai dalam proses kita menjalani hidup, dalam keseharian yang kita alami setiap hari, kita bergerak ya memang berdasarkan kepentingan dan kebutuhan kan gitu. Ya kita dalam menjalani hidup ya tentu kita juga harus tahu kepentingan apa yang bakalan kita capai kan gitu, dan apa yang kita perbuat untuk menyesuaikan dengan sesuai kebutuhan dalam hal untuk mendapatkan kepentingan yang harus kita capai kan gitu. Dan juga dalam mendapatkan itu kan tentu kita juga harus mampu melihat kesempatan dan peluang, sehingga dalam tujuan utama hidup kita ini kan sebenarnya untuk bertahan hidup dalam teori Darwin kan gitu ya. Kita dalam peradaban yang sekarang ini yang lebih modern bisa dikatakan kan gitu ya, kita bertahan hidup dengan cara-cara yang memang betul-betul ya, kalau kita bergerak di seniman ya apa yang bisa kita produksi untuk konsumsi masyarakat yang ada hari ini kan gitu. Makanya kan ya aku juga belum ada bayangan yang real sebenarnya untuk mengenai kapitalisme ini ya, karena aku juga belum membaca tentang kapitalisme itu kan gitu. Ya mungkin dari